Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simaul di channel Ruang Simaul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi TIU, yaitu penalaran analitik. Nah, penalaran analitik di sini terdapat beberapa urutan. Nah, jadi kita harus mengurutkan susunan-susunan, baik itu nama ataupun itu urutan benda seperti itu. Nah, di sini saya terdapat tips dan trik untuk menjawab soal analitik ini secara benar. Oke, langsung saja masuk di contoh soal agar kita lebih familiar dalam mengerjakan soal. Namun sebelumnya tolong untuk subscribe, like, and comment agar channel ini terus berkembang. Langsung saja. Nah, di sini saya mempunyai sebuah soal. Kita baca dulu ya. Setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny, sementara Tari lebih tinggi daripada Benny. Peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari, tetapi lebih rendah daripada Rosa. Peserta paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah. Nah, di sini kita harus membuat kesimpulan. Manakah peserta yang paling tinggi peningkatan keuntungannya? Seperti itu. Nah, karena di sini masih dalam bentuk beberapa kalimat, nah, jadi kita harus menggambarkan untuk susunannya seperti apa. Nah, caranya di sini triknya yaitu kita harus membuat dulu garis secara vertikal, garis bantu di sini. Teman-teman harus membuat ini dulu. Nah, di sini kita baca dari per kalimat dulu. Mulai dari yang atas sendiri. Setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang dimulai peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Nah, di sini ini yang paling besar. Kita tulis dulu di sini yang paling besar dan yang sini yang paling kecil. Di sini Andi lebih besar daripada Benny. Berarti di sini kita simbolkan dengan A untuk Andi dan lebih. Nah, si Benny lebih kecil daripada Andi. Kemudian kalimat selanjutnya, Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny. Berarti Citra kita letakkan di samping Benny karena setara. Kemudian sementara Tari lebih tinggi daripada Benny. Ya, Tari di sini lebih tinggi daripada Benny. Kita bisa letakkan di sini untuk Tari. Nah, kemudian peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari. Nah, di sini posisinya sudah pas ya. Andi lebih tinggi daripada Tari, tetapi lebih rendah daripada Rosa. Andi di sini lebih rendah daripada Rosa, berarti Rosa terletak di atasnya Andi. Berarti sini Rosa. Nah, kemudian pertanyaannya apa untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan berikut? Peserta paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah siapa? Di atas sendiri ya benar, di sini adalah Rosa yang paling tinggi. Jadi jawabannya adalah E, Rosa, seperti itu. Jadi di sini triknya kita harus membuat garis bantu dulu, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau di sini kita secara vertikal agar memudahkan untuk kita menganalogikan seperti itu. Mudah sekali bukan? Oke, kita ke soal selanjutnya. Kita baca dulu. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Dia menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Alin menyukai olahraga bola basket dan voli. Yunan menyukai semua olahraga kecuali voli. Indah menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Sigit menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah. Nah, di sini kita harus mengambil kesimpulan siapa saja yang menyukai olahraga voli, seperti itu. Nah, sama seperti tadi kita harus membuat garis bantu dulu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada beberapa olahraga. Nah, ada voli, ada atletik, ada basket. Nah, di sini ada keterangan dengan bola dan tanpa bola. Yang dengan bola pasti yaitu voli dan basket, yang tanpa bola yaitu atletik. Jadi di sini kita harus
membuat garis bantu 3. Satu, ini untuk voli. Kemudian yang kedua, ini untuk atletik. Dan yang ketiga yaitu untuk, ya benar sekali, untuk basket. Kemudian kita baca satu-satu per kalimatnya. Yang pertama, Dias menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Berarti di voli di sini ada Dias, kita simbolkan dengan huruf D. Kemudian Alin menyukai olahraga basket dan voli. Kemudian Yunan menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti di sini ada Yunan menyukai semua olahraga kecuali voli. Kemudian Indah menyukai olahraga tanpa bola. Nah, kira-kira apa olahraga tanpa bola? Ya, benar sekali, atletik. Di sini ada Indah. Kemudian sedangkan Sigit menyukai olahraga dengan bola. Berarti Sigit menyukai voli dan basket. Ya, benar sekali. Kemudian mereka yang menyukai olahraga voli siapa saja? Nah, kita bisa perhatikan yang voli ada D itu Dias, A itu Alin, dan S itu Sigit. Jadi jawabannya apa? Ya, benar sekali yang A, seperti itu. Mudah sekali bukan? Ya, jadi kita sekali lagi harus menggambarkan dengan garis bantu agar kita lebih mudah dalam mengelompokkan atau dalam mengurutkan suatu pernyataan-pernyataan yang dalam bentuk kalimat seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu ya teman-teman. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang. Tim kampanyenya merencanakan perjalanan untuk calon direktur tersebut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur adalah Kendari. Jika calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada akhir pertemuan, manakah dari kota-kota berikut yang dapat menjadi kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungannya? Jadi teman-teman sekalian baca soal ini jangan bingung dulu ya, karena tetap sama tips and triknya. Jadi teman-teman di sini harus membuat garis bantu lagi secara vertikal. Ya, jadi kita analisis satu persatu. Kita bikin garis bantu dulu karena ini sebuah urutan. Jadi ada yang awal, ada yang akhir seperti itu. Jadi di sini kita tulis aja ini yang awal, kemudian di sini ini yang akhir. Nah, kita baca satu-satu, kita skip dulu beberapa kalimat. Kita mulai dari sini ya. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Jadi dia bisa ke Manado itu kalau dia sudah mengunjungi Kupang dan mengunjungi Lamongan, seperti itu. Kemudian kita baca lagi. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Jadi dia harus ke Jakarta dulu baru ke Kupang. Jadi kita tulis di sini, kita selipin ini harus ke Jakarta terlebih dahulu baru ke Kupang. Kemudian kota kedua yang dikunjungi calon direktur adalah Kendari. Nah, dari awal sampai akhir itu harus ada Kendari di nomor 2. Jadi kalau semisal ini nomor 1, kita letakkanlah Kendari itu di sini. Jadi Kendari harus nomor 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jika calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir. Nah, pertemuan terakhir di sini yaitu Palembang. Manakah dari kota-kota berikut yang dapat menjadi kota pertama dan ketiga? Kota pertama yaitu mana? Lamongan ini sebagai kota pertama. Jadi yang nomor 3 adalah siapa? Ya, Jakarta ini nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kita ke soal berikutnya.
Sepalang pengantin akan mengenakan 5 baju adat yang berwarna putih, merah, hitam, kuning, dan jingga secara bergantian pada acara pernikahannya. Baju berwarna putih dikenakan menjelang akhir acara. Baju berwarna merah dikenakan lebih dahulu daripada baju berwarna putih, tetapi bukan sebagai baju pembuka acara. Baju yang berwarna kuning dan jingga dikenakan berurutan di antara baju warna merah dan hitam. Baju adat warna apakah yang dikenakan di awal acara pernikahan tersebut? Oke, untuk menjawab soal ini sangat mudah ya. Kita harus membuat garis bantu seperti tadi dulu. Kita membuat garis secara vertikal. Nah, di sini kita dikasih notasi dulu. Di sini ada awal, di sini akhir untuk memudahkan kita. Kemudian kita baca satu-satu dulu. Baju berwarna putih dikenakan menjelang akhir acara. Berarti akhir acara di sini ada baju berwarna putih. Kemudian baju berwarna merah dikenakan lebih dahulu daripada baju berwarna putih. Berarti sebelum putih di sini ada merah. Tetapi bukan sebagai baju pembuka acara. Baju yang berwarna kuning dan jingga dikenakan berurutan di antara baju merah dan hitam. Berarti di hitam kita kasih dulu hitam, kemudian di sini ada urutan untuk warna kuning dan warna jingga. Pertanyaannya, baju adat warna apakah yang dikenakan awal acara pernikahan? Yaitu untuk awal, ya benar sekali, jawabannya adalah hitam. Jadi jawabannya C, hitam. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jarak antara kampus A dan kampus B adalah 2 kali lipat jarak kampus C dan kampus D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan kampus D. Selanjutnya, jika diketahui bahwa jarak kampus C dan kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah jarak antara kampus A dan kampus E. Pertanyaannya, kampus yang jarak paling jauh dari kampus A adalah, ya kita kembali lagi ke garis bantu. Karena ini jarak, enaknya menggunakan garis bantu secara horizontal. Kemudian kita baca satu persatu. Jarak kampus A dan B adalah 2 kali lipat jarak kampus C dan kampus D. Nah, jadi di sini kita notasikan, kita nulis notasinya jarak A ke kampus B 2 kali lipat C ke D. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti untuk C ke D kita analogikan bahwa jaraknya adalah 2 bagian. Jadi di sini kita tulis ini C, ini D. Paham sampai di sini? Nah, untuk C ke D kan jaraknya separuhnya dari A ke B, seperti itu. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan kampus D. Nah, ini pas banget. Kita tinggal nulis E terletak di tengah-tengahnya. Selanjutnya, diketahui bahwa jarak kampus C dan kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B. Jadi jaraknya dari C ke A sama dengan dari D ke B. Jarak kampus C dan kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah jarak dari kampus A ke kampus E. Nah, benar sekali, karena dari A ke C sama dengan dari D ke B, jaraknya itu adalah setengahnya. Benar kan di sini? Pertanyaannya, kampus yang jaraknya paling jauh dari A yang mana? Bisa dilihat dari garis bantu horizontal ini, yang paling jauh dari A yaitu yang benar sekali, yang B. Jadi jawabannya adalah kampus B. Kita ke soal selanjutnya. Kita baca dulu ya teman-teman. 4 orang gadis dari daerah yang berbeda akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2021. Mereka adalah Tias, Tiara, Sinta, dan Nita. Tias paling tinggi di antara semuanya, akan tetapi berkulit lebih gelap daripada Nita dan tidak lebih gelap daripada Tiara. Rambut paling panjang dan paling tidak gemuk. Tiara berkulit paling gelap, lebih tinggi dan berambut lebih panjang dari Sinta dan Nita, tetapi
lebih kurus dari Nita. Sinta paling gemuk dan berkulit paling putih dan lebih tinggi dari Nita. Pertanyaannya, manakah yang tidak benar mengenai Sinta? Nah, jadi di sini kita mempunyai beberapa kriteria ya untuk menjadi putri Indonesia itu, yaitu tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan rambut. Nah, di sini kita harus membuat garis bantu lagi secara vertikal meliputi tinggi badan, kemudian yang kedua yaitu tentang berat badannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang warna kulit, kemudian yang keempat yaitu tentang rambutnya. Ya, kita sepakat aja semakin tinggi, semakin ke atas berarti semakin panjang atau semakin berat atau semakin putih atau semakin tinggi, seperti itu. Untuk lebih mudahnya kita kasih notasi aja kecil di sini. Untuk tinggi badan di sini berarti semakin tinggi. Untuk berat badan berarti semakin gemuk. Kemudian untuk warna kulit di sini semakin putih. Kemudian untuk rambut di sini semakin panjang. Nah, kita baca satu persatu. Mulai dari sini. Tias paling tinggi di antara semuanya, berarti Tias di atas sendiri. Ini Tias. Kita kasih notasi T. Kemudian akan tetapi berkulit lebih gelap daripada Nita. Nah, karena lebih gelap berarti Tias kita letakkan di sini lebih gelap daripada Nita. Dan tidak lebih gelap daripada Tiara. Jadi Tias di sini tidak lebih gelap berarti lebih putih daripada Tiara. Jadi Tiara letaknya di bawahnya Tias. Karena Tias lebih putih daripada Tiara. Rambut Tias paling panjang dan paling tidak gemuk. Nah, rambut Tias paling panjang dan Tias itu paling tidak gemuk. Jadi rambutnya paling panjang. Ini Tias rambutnya paling panjang dan paling tidak gemuk. Berarti Tias itu tidak gendut. Berarti di bawah sendiri. Tiara berkulit paling gelap. Tiara berkulit paling gelap. Udah benar ya, Tiara kita letakkan di bawah sendiri. Kemudian lebih tinggi dan berambut lebih panjang daripada Sinta dan Nita. Berarti lebih tinggi daripada Sinta dan Nita. Berarti Tiara kita letakkan di bawah Tias. Kemudian lebih tinggi daripada Sinta dan Nita. Kemudian dia rambutnya juga lebih panjang daripada Sinta dan Nita. Tetapi lebih kurus daripada Nita. Sinta paling gemuk. Nah, Sinta paling gemuk berarti Sinta di atas sendiri paling gemuk dan berkulit paling putih. Nah, Sinta kulitnya paling putih dan lebih tinggi daripada Nita. Nah, Sinta lebih tinggi daripada Nita. Udah benar ya di sini urutannya. Nah, kemudian kita langsung ke pertanyaan. Manakah yang tidak benar dari Sinta? Kita cek jawaban aja. Yang A. Sinta lebih tinggi daripada Nita. Ini Nita ya. Nah, kita cek dulu. Sinta lebih tinggi daripada Nita. Benar ya? Nah, di sini benar. Berarti mana kita nyari yang tidak benar. Yang kedua, Sinta berkulit lebih putih daripada Tias. Karena Sinta di sini paling putih, jadi pernyataan yang B ini benar. Sinta berambut lebih panjang daripada Tiara. Nah, karena yang paling panjang di sini adalah rambutnya Tias, berarti pernyataan di sini adalah salah. Kemudian yang D, Sinta bertubuh lebih gemuk daripada Nita. Benar sekali, karena Sinta di sini paling gemuk. Jadi jawaban yang tidak benar dari Sinta yaitu apa? Jawabannya C. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Kita baca dulu ya. Tom akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan bisnisnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tom
Andin cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Hana paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Andin dalam hal kepemimpinan. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hana dan Andin, tetapi ia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tom adalah, langsung kita analisis. Jadi di sini untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan garis bantu dengan beberapa kriteria ya. Di sini kriteria yang pertama yaitu kreatif, kriteria yang kedua yaitu kepemimpinan, kriteria yang ketiga yaitu sehat atau kesehatan, kriteria yang keempat yaitu kerajinan atau rajin. Nah, di sini kita baca satu persatu. Di sini Andin cukup kreatif dan cukup baik dalam memimpin. Jadi di sini kita letakkan di tengah aja karena hanya cukup ya. Di sini Andin cukup kreatif dan cukup baik dalam memimpin. Tetapi kurang dalam hal kesehatan dan kurang rajin. Sehingga kita letakkan di bawah untuk hal kesehatan dan untuk rajin di sini seperti ini. Kemudian kita baca pernyataan berikutnya. Hana paling kreatif dan cukup sehat. Jadi Hana itu paling kreatif dan untuk kesehatan dia cukup. Nah, kita letakkan di tengah untuk cukup. Tetapi masih kalah dengan Rudi dalam hal kerajinan. Nah, ini Hana ini juga masih kalah dengan Rudi dalam hal kerajinan. Jadi Rudi kita letakkan di atas Hana. Dan untuk hal kepemimpinan, Hana ini kalah dengan Andin. Nah, jadi di sini kita letakkan di bawahnya Andin untuk Hana. Sampai di sini ya. Kemudian dalam hal kreativitas, Rudi masih di bawah Hana. Nah, Rudi di bawah Hana. Jadi kita letakkan Rudi di sini. Dan Andin. Nah, jadi Rudi itu di bawahnya Hana dan Andin. Jadi benar Rudi terletak di bawah sendiri ya. Nah, kemudian tetapi ia paling rajin dan paling sehat. Si Rudi ini paling rajin sudah kita tulis dan paling sehat. Nah, dan paling bagus dalam memimpin. Jadi di sini kita tulis Rudi untuk paling dalam jiwa berkepemimpinan. Jadi untuk kesimpulan yaitu kita lihat di atas sendiri ini untuk memenuhi keempat aspek ini yang paling banyak namanya adalah Rudi. Jadi jawabannya yang A seperti itu. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga membantu teman-teman semua dalam belajar. Semoga teman-teman semua sukses dan lulus SKD tahun ini ya. Tapi saya mohon untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.